Hai semua, jumpa lagi di Bingo, belajar bahasa Inggris online. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tambahan mengenai noun clauses. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas berbagai macam clause marker pada noun clause. Di antaranya adalah marker dalam bentuk WH words dan that. Jika marker digunakan adalah WH words seperti who, what, where, dan lain-lain, maka keberadaannya tidak boleh dihilangkan dalam kalimat. Namun jika marker yang digunakan adalah that, maka that terkadang dapat dihilangkan. Marker that tidak bisa dihilangkan jika noun clause tersebut berada pada posisi subjek. Contohnya, that he passed is a miracle. That he passed adalah subjek, is adalah linking verb, a miracle adalah subject complement. Kata that tidak boleh hilang dalam kalimat tersebut. Clause marker that dapat dihilangkan jika posisinya sebagai objek. Contohnya, Janet noticed that the window was broken. Janet adalah subjek, noticed adalah verb, dan that the window was broken adalah noun clause pada posisi objek. Karena posisinya sebagai objek, maka jika kata that dihilangkan menjadi Janet noticed the window was broken. Selanjutnya, kita akan membahas tentang subjek dan verb dalam noun clause. Noun clause haruslah memiliki sebuah subjek dan verb agar bisa disebut sebagai klausa. Kita lihat contohnya. One additional feature of the car is that it has push-button windows. Dalam kalimat ini, noun clause berada pada posisi objek. Kata it adalah subjek dan has adalah verb pada noun clause tersebut. Kemudian pada contoh selanjutnya, what was in the box surprised everyone. Dalam kalimat tersebut, noun clause berada pada posisi subjek. Dalam kalimat ini, clause marker pada noun clause sekaligus berfungsi sebagai subjek dan was sebagai verb. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai keberadaan noun clause dalam sebuah independent clause. Jika noun clause digunakan sebagai subjek, maka harus ada verb dalam independent clause untuk membuat kalimat itu menjadi lengkap. Contohnya, that he might fall worries me. That he might fall adalah noun clause dalam bentuk subjek dan worries adalah verb. Dengan terpenuhinya subjek dan verb, maka kalimat itu menjadi lengkap. Jika noun clause digunakan sebagai objek, maka independent clause-nya harus memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Contohnya, Sam knew what he had to do. Sam dan knew merupakan subjek dan verb dari independent clause-nya. Sedangkan what he had to do adalah noun clause dalam bentuk objek. Dengan demikian, noun clause melengkapi subjek dan verb pada independent clause. Yang terakhir, dalam menggunakan noun clause, verb tense atau bentuk waktu pada verb yang digunakan harus sesuai dengan tenses atau bentuk waktu pada verb dalam independent clause-nya. Contohnya, last week Alfred asked where we were going. Keterangan waktu last week menunjukkan bahwa tindakan bertanya atau ask yang dilakukan oleh Alfred terjadi di masa lalu. Kata kerja yang digunakan juga kata kerja bentuk kedua atau past tense. Kemudian pada noun clause yang diawali oleh clause marker where, verbnya were going juga dalam bentuk past tense. Meskipun continuous, bentuk waktunya tetap saja lampau. Karena verb pada independent dan noun clause memiliki tenses yang sama, maka kalimat ini benar. Pada contoh berikut, sama seperti contoh sebelumnya, keterangan waktu last week dan kata kerja ask dalam bentuk past tense pada independent clause menunjukkan tindakan tersebut terjadi di masa lalu. Lalu untuk noun clause-nya, kata kerja yang digunakan adalah had gone dalam bentuk past perfect tense. Karena tenses yang digunakan pada independent dan noun clause-nya dalam bentuk lampau, maka kalimat ini benar. Sayangnya untuk contoh kalimat yang terakhir ini, verb tense will go dalam bentuk future pada noun clause tidak sesuai dengan verb tense ask dalam bentuk past pada independent clause. Karenanya kalimat ini salah. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga materi di video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you dan bye.